Ya, nah pagi ini walaupun agak mendung, tapi kita tetap semangat, tetap ceria ya. Nah, pagi ini Bunda mau bercerita. Judulnya adalah Menebus Dosa Segigit Apel. Menebus dosa segigit apel. Nah, kita langsung aja ceritanya ya. Kita simak ceritanya. Nah, jadi waktu itu ada seorang pemuda laki-laki ya, masih muda, namanya juga pemuda, pasti masih muda. Nah, pemuda ini akan melakukan perjalanan dari rumah dia ke kota. Nah, di kota itu adalah tempatnya dia nanti untuk belajar, untuk mencari ilmu dari guru-guru besar. Tetapi karena jarak dari rumah dia ke kota itu cukup jauh, dan waktu itu belum ada kendaraan, jadi dia berjalan kaki. Ternyata di tengah perjalanan dia merasa haus dan juga merasa lapar. Kemudian karena dia haus, air minum bekal dia tuh habis. Makanan bekal dia juga habis. Kenapa habis? Karena udah dimakan sebelumnya. Nah, sekarang dia haus lagi dan lapar lagi. Kemudian dia cari sumber air. Kira-kira ada sungai nggak ya deket sini? Terus dia cari-cari, alhamdulillah nggak jauh dari situ dia menemukan sebuah sungai. Nah, ternyata air sungainya tuh sangat jernih. Jadi dia berpikir kalau air sungai itu bisa untuk diminum. Nah, akhirnya dia sangat senang melihat air yang jernih itu, kemudian dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hausku hilang, hausku terobati, katanya. Nah, lalu setelah itu, tapi perutku masih lapar. Gitu, perutnya tuh bunyi. Kalau lapar pernah nggak perutnya bunyi? Pernah. Pernah juga makanan. Mas Hasan pernah nggak? Nggak pernah. Nah, jadi perutnya tuh bunyi. Aduh, kok perutku sakit ya Allah. Ini bunyi-bunyi sampai perut ya. Kita cari makan, tapi apa ya makanannya? Perutnya seneng ya. Nah, ternyata setelah dia menyusuri sungai itu, pas dia nengok ke sungai lagi, ada apelnya hanyut di sungai. Apelnya merah dan besar. Wah, sepertinya itu enak, katanya. Lalu dia turun ke sungai itu. Cuk. Dia ambil apel itu. Akhirnya apelnya kayaknya manis banget deh, soalnya merah banget apelnya. Dia ambil, kemudian dia ke pinggir sungai lagi dan dia makan. Bismillah. Tapi pas dia lagi ngunyah, dia liatin apelnya. Terus dia lihat ke sungai lagi, ternyata ada apel-apel lain juga yang hanyut. Kok apelnya banyak ya? Jangan-jangan apel ini punya seseorang yang gak sengaja hanyut ke sungai. Waduh, gimana nih, aku udah makan segigit. Astagfirullah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya sudahlah, aku akan coba cari pemilik apel ini. Akhirnya dia menyusuri sungai itu, dia susuri tepi sungainya. Dia berharap ketemu sama orang yang menjatuhkan apel itu. Kemudian dia cari. Ternyata setelah dia susuri sungai itu cukup jauh, dia melihat ada sebuah kebun apel. Dan benar aja, buah apel di pohon-pohon di kebun itu sudah merah-merah. Wah, kayaknya apel-apel tadi dari sini deh. Kemudian dia kelilingi kebun apel itu dan dia menemukan sebuah rumah. Ini pasti rumah pemilik kebun apel ini. Kemudian dia ketuk pintunya. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut ya? Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum. Nggak ada yang nyaut juga. Coba deh aku ketok lagi. Pas mau diketok pintunya dibuka.
Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Kata. Ternyata yang buka pintunya ini adalah bapak-bapak. Cari siapa ya? Bapak maaf, saya ke sini cari pemilik kebun apel ini. Oh, saya yang punya kebun ini, kata bapak itu. Oh, gitu ya, Pak. Bapak, iya kenapa? Saya mau minta maaf, Pak. Ini, Pak, saya tadi nemuin apel ini di sungai, hanyut terbawa air. Kayaknya ini apel dari kebun Bapak deh. Tapi apelnya sudah saya gigit nih, Pak, 1 gigitan. Bapak mau ya ikhlasin dan meridokan apel yang sudah saya gigit ini, yang 1 suap itu yang sudah saya telan sudah masuk perut saya, Pak. Tolong ya Pak, maafkan saya nggak mau kalau nanti perut saya jadi dalamnya ada makanan yang haram, katanya. Allah sangat membenci perilaku itu, Pak. Terus bapaknya pikir sejenak. Nah, ketika bapaknya lagi pikir, si pemuda ini ngomong lagi, Pak, saya bayar deh, Pak. Kira-kira berapa nih harga apelnya? Terus si bapak ini mikir lagi, ini anak cukup soleh, katanya. Oh, anak muda, kamu tidak usah membayar apel itu. Hah? Benarkah, Pak? Bapak sudah ridho, sudah ikhlas? Belum, saya belum ridho, belum ikhlas. Nah, lalu kenapa saya nggak usah bayar, Pak? Nah, sebagai gantinya kamu harus bekerja di kebun saya selama 3 tahun. Terus pemuda ini bilang, hah? Untuk segigit apel, aku harus bekerja di kebun apel ini selama 3 tahun. Tanpa dibayar. Padahal cuma segigit. Tanpa dibayar ya, Nak. Hah? Nggak dibayar. Tapi selama kamu tinggal di sini, kalau kamu lapar, kamu boleh kok makan apel di sini. Sebenarnya menurutku ini tidak sepadan sih dengan 1 gigitan apel itu, tapi aku nggak mau menanggung dosa ketika nanti di hari kiamat, di akhirat nanti aku disiksa sama Allah gara-gara segigit apel ini, katanya. Segigit. Ya udah deh, baiklah Pak, saya akan menyanggupinya. Akhirnya si pemuda ini mau bekerja di kebun si bapak ini selama 3 tahun tanpa dibayar. Nah, setelah 3 tahun berlalu, si pemuda ini nyamperin si bapak lagi. Pak, ini sudah 3 tahun saya bekerja di kebun bapak. Berarti bapak sudah mengikhlaskan dan meridokan apel yang dulu saya gigit itu kan, Pak? Belum, kata. Loh, kenapa, Pak? Saya kan udah bekerja 3 tahun di sini, Pak. Kok bapak belum ridho? Saya belum ridho karena kamu belum melakukan 1 permintaan saya lagi. 1 lagi permintaan saya. Permintaan 1 lagi, Pak. Emangnya apa, Pak? Saya mau kamu menikahi putri saya. Si bapak ini ternyata punya anak perempuan. Wah, lumayan juga nih. Mungkin aku juga jadi punya istri kan? Nanti istriku akan menemaniku selalu biar aku nggak kesepian. Baiklah Pak, saya mau menikah dengan anak bapak, katanya. Tapi kenapa Pak? Kok ada tapinya? Tapi anak perempuan saya ini dia bisu. Tahu bisu? Nggak bisa berbicara. Kemudian dia tuli. Tahu tuli? Apa? Nggak bisa mendengar. Dan dia juga lumpuh. Lumpuh? Iya, dia nggak bisa berjalan, kata bapaknya. Gimana? Masih mau dengan anak saya yang bisu, tuli, dan juga lumpuh? Sebenarnya agak merepotkan juga ya kalau punya istri yang nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, dan nggak bisa jalan. Gimana nanti aku ngomongnya sama istri aku? Dia kan nggak bisa dengar. Ketika dia mau sesuatu, dia juga nggak bisa ngomong. Aku nggak tahu dia mau apa. Jadi gimana kita bisa hidup bahagia kan? Tapi ini demi dosaku terhapuskan supaya aku tidak mendapatkan siksaan nanti di akhirat, kata pemuda ini. Baiklah Pak, saya akan terima. Saya akan menikahi anak bapak.
Baiklah kalau gitu. Besok kita adakan upacara pernikahannya. Oke, baik Pak. Akhirnya keesokan harinya si pemuda ini dinikahkan dengan anak si bapak ini. Tapi anak si perempuannya ini dia nggak dikeluarin dulu nih. Jadi ketika ijab kabul, ketika akan pernikahan, si perempuannya nggak diliatin dulu. Dia suruh nunggu di kamar. Nah, kemudian akhirnya sudah menikah, sudah sah menjadi suami istri. Nah, si pemuda ini mau menemui istrinya. Dia masuk ke kamar. Ketika dia masuk ke kamar, dia buka pintu, dia ucap salam. Assalamualaikum. Ternyata dari dalam kamar itu ada yang menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Kemudian pemuda itu kaget. Dia cepet-cepet tutup pintu lagi. Astagfirullahaladzim, siapa itu yang di dalam kamarku? Istriku kan gak bisa berbicara, dia juga gak bisa mendengar. Lalu siapa itu? Jangan-jangan itu perempuan lain. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, katanya. Akhirnya si pemuda ini lari ke ayah mertuanya, yaitu si pemilik kebun apel. Ayah, katanya. Iya, kenapa? Kenapa kamu ketakutan seperti itu? Ayah, di mana istriku? Katanya. Istrimu ada di dalam kamar. Tidak ada, ayah. Di sana hanya ada perempuan yang lain. Perempuan yang lain? Gak ada. Di sana hanya ada satu perempuan. Dia istrimu. Katanya. Tapi ayah, istriku itu bisu, tuli, dan juga lumpuh. Tapi ketika tadi aku membuka pintu kamar dan aku mengucapkan salam, ada yang menjawab. Perempuan itu mendengar dan menjawab salamku. Berarti dia bukan istriku dong. Kemudian si pemilik kebun ini tersenyum. Anakku, dia perempuan yang ada di dalam kamarmu memang benar adalah istrimu. Pemudianya kebingungan. Karena dia belum pernah nih ketemu sama perempuan ini sebelumnya kan. Belum pernah ketemu sama anak si bapak ini. Tapi dia kan bisu, tuli, dan lumpuh. Tidak. Maksudku, anakku itu, putriku itu bisu. Dia tidak bisa berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang kotor, yang dilarang oleh Allah, katanya. Tapi kalau perkataan baik, dia bisa mengucapkannya. Kemudian dia tuli, dia tidak bisa mendengar kata-kata yang buruk. Dia hanya mendengar kata-kata yang baik. Dan dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan menuju tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Kalau ke masjid dia bisa. Iya, kalau ke tempat-tempat yang baik, ke arah jalan yang baik, yang menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu dia bisa. Kemudian si pemuda itu gini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, katanya gitu. Dia senang karena ternyata istrinya ini adalah seorang perempuan yang solehah dan terjaga kesuciannya. Dan dia juga senang ternyata istrinya bisa berbicara, bisa mendengar, dan juga bisa berjalan. Akhirnya dia kembali lagi ke kamar untuk menemui siapa? Istrinya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, itu tadi ceritanya. Siapa yang tahu hikmahnya? Harus jujur. Jujur. Tidak boleh. Harus baik. Baik. Harus ridho. Harus ridho. Nah, jadi ingat ya teman-teman, jangan pernah memakan hak orang lain, jangan pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, karena Allah sangat membenci perbuatan itu. Nah, ketika kita sudah terlanjur melakukan itu, kita harus meminta keikhlasan dan keridhaan dari pemilik barang tersebut, seperti kisah si pemuda ini. Nah, terima kasih sudah menyimak cerita kami. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.